Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat subuh Masjid Al-Fat yang Allah muliakan, kita masuk pada pembahasan Ar-Rahan, yakni gadai, hukum penggadaian, Rahan. Namun seperti biasa, sebelum kita menyimak daripada pengajaran yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, seperti biasa saya ingin mencontoh Rasulullah SAW, bahwa Rasul sebelum membuka ta'lim atau sebelum menyampaikan isi ta'lim, beliau selalu berusaha mengkondisikan hati jamaah dan hati beliau juga. Ini penting. Sebelum pengajaran dimulai, maka perlu adanya pengkondisian hati. Kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya untuk mengkondisikan hati, beliau suka membahas surah Qaf. Surah Qaf beliau bahas. Jadi sebelum beliau ceramah, sebelum beliau mengisi kajian, beliau selalu itu menyampaikan surah Qaf yang isinya sangat-sangat menyentuh hati dan akan membuat takut bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Rasul sebelum membuka pengajaran yang biasa beliau lakukan. Kalau saya jamaah yang dirahmati Allah ingin menyampaikan surah Al-Hasyr yang tadi baru saja kita sama-sama simak di dalam salat subuh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah perintahkan kita, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan cara menjalankan semua yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan dengan cara menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu takwa. Dan persiapkanlah, wahai orang-orang yang beriman yang bertakwa, kehidupan masa depan, hari esok. Jadi yang diperintahkan oleh Allah adalah mempersiapkan hari esok. Kalau kita buka tafsir atau terjemahannya, hari esok itu ya akhirat, hari yang abadi, hari yang kekal selama-lamanya. Ini yang harus kita persiapkan bersama-sama. Kemarin hari Jumat, warga Blok A meninggal dunia. Namanya Mas Jamil Burhan, sarjana hukum. Beliau dari LBH Muhammadiyah. Beliau tinggal di Blok A, jamaah yang dirahmati Allah. Itu memang beliau terkenal orangnya pendiam. Jadi banyak warga yang mungkin kurang mengetahui beliau. Orangnya pendiam. Kan ada jamaah-jamaah itu pendiam seperti Mas Jamil Burhan. Sama seperti sahabat, dulu ada sahabat Nabi yang disampaikan oleh Nabi sebagai ahli surga. Sebentar lagi lihat akan masuk seorang ahli surga. Maka para sahabat saling menengok. Siapa ya? Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, sahabat-sahabat sendiri ada. Siapakah gerangan? Gak ada yang kenal sahabat. Masuk muncul, nah itu dia orangnya. Gak ada yang kenal. Besoknya lagi Rasul bilang, sebentar lagi kan masuk penghuni surga. Dia lagi, ternyata. Kok dia lagi gitu? Sampai 3 kali Rasul sebut dia lagi jemaah. Maka sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi penasaran ini, apa rahasia orang ini? Karena memang sahabat-sahabat sendiri nggak kenal dekat dengan dia gitu. Kan nginep lah. Ternyata amalannya biasa. Amalannya sama seperti sahabat-sahabat yang lain lah, tahajud, akhlak mulia. Ya sama lah dengan sahabat yang lain. Cuman sahabat ini
Kan akhirnya sahabat Nabi yang penasaran ini pengen tahu ya, ini rahasianya apa sampai Nabi nyebut kamu ini penghuni surga. Tapi kami lihat kamu biasa aja malahnya gitu, sama seperti kami lah. Pasti ada rahasianya. Oh itu dijelasin bahwa dia termasuk orang pemaaf. Wal'afina linnas, mengamalkan ayat Allah, ya memaafkan manusia. Jadi sebelum beliau tidur, beliau maafkan seluruh kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya yang beriman. Ya, kesalahan-kesalahan manusia beliau telah lapangkan dadanya, lapangkan hatinya untuk dimaafkan. Jadi ketika beliau tidur, plonglah. Ya, sebelum minta maaf orang ini ya, yang berbuat buruk kepada dia, yang berbuat zalim kepada dia, dia telah maafkan semua. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang-orang yang seperti sahabat Nabi ini yang disebut oleh Nabi sebagai ahli surga. Ya, dia ke masjid, habis dari masjid pulang, jadi jarang ngobrol gitu. Ada tipe-tipe orang-orang seperti itu, dan ternyata Mas Jamil juga sama gitu. Banyak jamaah yang kurang mengenal beliau. Dan beliau dipanggil Allah kemarin hari Jumat, dan insya Allah ini ciri-ciri husnul khotimah. Kemudian beliau ini termasuk jamaah yang dirahmati Allah, ternyata orang yang rajin mendawamkan sholat duha, kemudian rajin mendawamkan puasa Daud alaihissalam. Rajin beliau. Dan beliau diponis oleh dokter kena penyakit hepatitis B. Dan dia dirawat di rumah sakit ya, sampai menghabiskan 12 kubik oksigen. Ya jemaah, Masya Allah. Dan pakai ventilator juga pastinya. Dan anehnya dia mau dirawat di rumah sama istrinya aja, nggak mau dirawat rumah sakit. Istrinya bingung gimana ngerawatnya. Akhirnya dipindah dari rumah sakit UI, dipindah ke rumah sakit Muhammadiyah Pondok Kopi Jakarta. Kemudian meninggal di situ di rumah sakit Muhammadiyah Pondok Kopi Jakarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata diamnya beliau ini ternyata jujur. Pak Bushra Muqaddas menyampaikan beliau orang yang jujur, ikhlas, tekun, dan termasuk yang lantang di pengadilan sebagai pengacara ya. Sebagai pengacara memang seperti itu tabiatnya. Nah itu jamaah dirahmati Allah. Meninggal dalam usia sangat muda, 39 tahun, kelahiran 1982. Hampir 40 tahun. Jadi kalau beliau saya perhatikan orang baik, jadi sebelum 40 tahun sudah baik, maka ketika masuk 40 tahun dan kalau dipanjangkan umurnya oleh Allah ya sampai 50 tahun, dia tetap wafat dalam keadaan baik. Karena penentunya itu di usia 40 tahun, sebelum usia 40 tahun. Jadi sebelum usia 40 tahun itulah saat-saat gentingnya manusia. Kalau dia belum bertobat, kalau dia belum berbuat baik, lewat usia 40 tahun susah untuk dia berubah. Tapi kalau sebelum usia 40 tahun dia berbuat baik, dia sudah taubatan nasuha, menjadi orang yang saleh, maka sampai akhir hayat dia juga akan menjadi orang yang baik. Itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi diakui oleh banyak orang bahwa dia termasuk orang yang baik, dan beliau sudah mempersiapkan bekal yang cukup untuk menuju negeri akhirat yang abadi hari esok. Nah jamaah yang dirahmati Allah, saya teringat juga ini ada seorang dokter IGD, instalasi gawat darurat. Yang namanya IGD itu kan gawat darurat, pasien-pasiennya yang penyakit parah, yang kecelakaan parah, di situ ada semua. Di pengakuan dokter di IGD ini bahwa ada orang pemuda yang kecelakaan parah, kepalanya, semuanya tubuhnya juga, dan terus-menerus mengeluarkan darah segar. Tapi dokter ini mendengar, padahal dia nggak sadar diri, tapi di dalam terdengar dari mulutnya itu suara bacaan Al-Quran Al-Karim. Padahal dia tidak sadarkan diri.
Tidak sadarkan diri sama sekali. Kaget dokter ini, tertegun, takjub. Datang lagi kemudian yang berikutnya, sama kecelakaan. Terdengar suara dari mulutnya, nyanyian-nyanyian jahiliyah. Nyanyian-nyanyian yang mengandung syahwat. Nyanyian-nyanyian yang tidak mengingatkan dirinya kepada Allah. Nyanyian-nyanyian yang melalaikan dirinya dari ingat kepada Allah. Terdengar oleh dokter ini dari mulutnya suara nyanyian-nyanyian percintaan, suara nyanyian-nyanyian yang penuh syahwat, birahi. Penasaran dokter ini, maka ditanyalah keluarganya yang hadir, yang datang. Ternyata pas ditanya dari keluarga yang pertama ini yang kecelakaan parah, yang suaranya terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, ternyata keluarganya mengakui, membuat persaksian bahwa anaknya ini adalah anak yang soleh, yang hari-harinya siang dan malam tiada hari tanpa membaca Al-Quran, mengulang-ulang hafalan yang telah dia hafal. Begitulah sehari-harinya kehidupan dia, selalu basah lisannya dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, dan seterusnya lah. Pokoknya pengakuan dari orang tuanya bersaksi bahwa anaknya anak yang baik, anak yang soleh. Makanya wajar muncullah suara dari mulutnya, walaupun dia tidak sadar, tapi terdengar oleh dokter IGD bahwa ada terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadir juga kemudian berikutnya, selama beberapa waktu berikutnya, datanglah ya keluarga dari yang kedua ini. Ditanya bagaimana nih sehari-harinya, apa yang dilakukan sebelum meninggalnya. Diceritain, ya dok, aduh dok, ngeri dok. Ini di sholatnya jarang, ya, kemudian baca Qur'annya juga segen, lalu sukanya pakai Walkman dengerin musik, ya, musik-musik, ya biasalah musik-musik begitu. Ya. Pasang kuping ini, kuping selalu disumpel sama Walkman, terus dengerinnya musik terus yang didengerin, begitu terus. Sholatnya malas-malesan, baca Qur'annya juga, diakuin oleh keluarganya. Dalam hati dokter, pantas, ya, Masya Allah. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu, niscaya dia akan mati juga di atas sesuatu tersebut. Artinya orang yang biasa hidupnya dalam ketaatan, yang biasa hidupnya dalam kesalehan, maka wafatnya juga akan begitu, soleh, baik. Dan orang yang biasa hidupnya dalam kubangan maksiat, dalam kubangan durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka matinya juga, wafatnya juga dalam keadaan begitu. Itulah cerminan hidup. Ya, seseorang sebelum meninggal dunia dan pas meninggal dunia, begitulah keadaannya. Benar apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Belum menafsirkan begitu. Man asya ala syai'in mata alaihi. Itu jemaah dirahmati Allah Ta'ala. Sekedar pengkondisian hati bahwa suatu saat nanti cepat atau lambat kita juga akan sama seperti beliau-beliau yang telah meninggalkan kita semua. Selama-lamanya sudah. Selamat tinggal Berakasa, selamat tinggal Depok, selamat tinggal kampung halaman. Nggak akan pernah berjumpa lagi, nggak akan pernah bertemu lagi. Itu Bapak-bapak, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala. Teman saya mengalami sakit kritis, selamat. Hari ini dia hidup. Kritis. Dia bilang ke saya, katanya waktu dia kritis sakit, dia nggak mau yang lain-lain kecuali apa? Amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Ketika dia kritis dan dia pas sembuh bernazar, berjanjilah pokoknya
nggak mau hitung-hitungan sama orang tua, nggak mau hitung-hitungan sama saudara, nggak mau berdebat yang apa namanya tiada guna sesama muslim, sama mukmin. Ya begitu tuh jadinya. Karena kalau sudah kritis sakitnya, wah itu ngeri banget katanya. Dia pernah mengalami masa-masa itu. Waktu zamannya COVID meningkat itu, yang ambulan itu banyak berlalu lalang, ya kan? Dan banyak orang wafat dan kuburan sampai nggak muat atau penuh. Teman saya itu merasakan hal itu, masa-masa kritis itu. Akhirnya dia pas sembuh senang banget, bersyukur, kemudian dia sudah ingin menebang ambisi dunia, ingin menebang ya rasa-rasa perhitungan terhadap keluarga, terhadap orang tua dan lain sebagainya, gitu. Emang orang kalau sudah merasakan itu, dia langsung bahwa Masya Allah, katanya kematian itu udah di depan mata, Masya Allah, dahsyat dia main dirahmati Allah. Ya, memang kalau kita masih sehat, ya kadang-kadang zona aman ya, jadi biasa gitu ya. Tapi kalau masuk pada zona yang mengerikan, seperti kawan saya tadi, Masya Allah, udah nggak ingat lagi pengen makan enak, pengen makan enak, wah nggak gitu. Yang diingat amal soleh, dan seterusnya. Itu bapak-bapak saudara yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan kemudian dalam surat Al-Hasyr juga banyak ya hikmah yang kita gali dari surat Al-Hasyr. Allah menyebut nama-nama yang sangat indah. Ya, wallahu la ilaha illa huwal alimul ghaib wasyahadah war rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam dan ila akhir ayat ya. Itu nama-nama Allah yang indah. Akhirnya mengingatkan kita Allah memiliki dua nama, yaitu Al-Jalal dan Al-Jamal. Kalau Al-Jamal itu nama-nama yang kalau kita ingat tuh kita jadi semangat, jadi girang, jadi gembira. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, itu Al-Jamal tuh. Nama-nama Allah yang indah. Kita jadi semangat, jadi apa? Termotivasi. Subhanallah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya. Allah Maha Lembut, Al-Halim. Jadi kita semangat kalau ingat Al-Jamal. Tapi kalau ingat Al-Jalal, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir, kita jadi ciut hati kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita jadi takut sangat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah Allah menyampaikan ayat-ayatnya, kalam-kalamnya di dalam kitab suci Al-Quran dengan sangat indah. Nama-namanya lengkap sekali. Ada Al-Jalal, ada Al-Jamal. Itu berkumpul tuh. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, sekedar pengkondisian hati. Mudah-mudahan hati saya juga sama seperti kita semua ya, bisa dikondisikan untuk lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian-kejadian saudara-saudara kita yang telah kita